Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk siap ujian sekolah fisika bagian yang kedua. Nah, di sini ada 6 buah pegas, kemudian disusun ada yang paralel dan ada yang seri, lalu diberi beban bermassa M. Nah, bebannya 600 gram dan sistem bertambah panjang 5,5 cm. Kalau pegasnya identik, maka konstanta pegas masing-masing adalah berapa nilainya. Nah, pertama kita lihat kalau disusun secara paralel, ini tinggal dijumlahkan. Nah, jadi kalau masing-masing nilainya K, ini menjadi 3K ya. Lalu kemudian yang bawahnya tentu paralel, ini menjadi 2K, yang bawah lagi menjadi K. Nah, kemudian gabungannya ini menjadi disusun secara seri. Nah, kalau untuk seri, K totalnya menjadi 1/K total, 1/3K tambah 1/2K tambah 1/K. Samakan penyebutnya jadi 6K, ya. Jadi 2 tambah 3 tambah 6, jadi 11/6K. Lalu dibalikan, maka K totalnya adalah 6/11K. Diberi beban bertambah panjang, nah gaya pada pegas, berarti kan persamaannya F sama dengan K kali X. Nah, K-nya K total, X-nya pertambahan panjang, F-nya gaya. Nah, gayanya tentu sama dengan gaya berat, mg. K totalnya tadi 6/11K kali X. Nah, kemudian kita masukkan di sini 600 gram. Jadi ke kilogram kan, jadi 0,6 kali 10 ya. Kemudian X-nya 5,5 cm, rubah dulu ke dalam meter jadi 0,055. Oke, dari sini kita mendapatkan nilai K-nya menjadi 11/0,05 ya. Lalu diperoleh nilainya adalah 200 Newton per meter. Maka jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 2, ini ada sebuah pipa U diisi dengan air dan minyak. Nah, massa jenis air itu 1000, kemudian tinggi kolom minyak yang sebelah kiri ya, itu adalah 8 cm dan kolom air yang sebelah kanan adalah 5 cm. Nah, pertanyaannya berapa massa jenis minyak goreng tersebut? Nah, kita gunakan hukum utama hidrostatika. Jadi tekanan di sini ya, pada garis ini, pada zat cair yang sama, tekanannya sama. Jadi tekanan yang disebabkan oleh air dan minyak di sini, ya ini oleh air, oleh minyak. Nah, jadi kita sebut saja PA di sini, lalu PB di sini sama. Ya. Nah, tekanan di A, nah, tekanan hidrostatik rumusnya adalah Rho GH. Ya, jadi Rho minyak, H minyak kalikan G di sini. Lalu di sini Rho air, G kali H air. Nah, G-nya dicoret, maka kita menuliskan Rho kali H-nya sama. Nah, kita masukkan nilainya ya. Nah, Rho minyak ditanya, lalu tinggi minyaknya 8, Rho air 1000 dan H airnya 5. Maka diperoleh nilai Rho minyaknya 5000/8, 625 kg per meter kubik. Ya, jadi jawabannya 625. Berarti jawabannya adalah D. Kemudian yang ketiga, ini tentang tentang kapilaritas. Jadi ada tabung berdiameter 0,4 cm. Jika dimasukkan ke dalam air secara vertikal, sudut kontaknya 60 derajat dan tegangan permukaan air 0,5 Newton per meter, maka kenaikan air pada tabung adalah berapa sentimeter. Oke, jadi di sini ada yang disebut dengan kapilaritas. Gejala naik atau turunnya zat cair atau fluida di dalam pipa yang sempit ya, atau pipa kapiler, pipa kecil. Kalau pada air terjadi kenaikan,
karena adhesinya lebih besar dari kohesi. Sementara kalau pada raksa, itu akan terjadi gejala penurunan, disebabkan karena kohesi lebih besar daripada adhesi. Nah, berapa kenaikan atau penurunannya? Nah, ini dirumuskan dengan persamaan seperti ini ya. Nah, 2 gamma kali cos theta dibagi dengan rho GR. Gamma itu disebut dengan tegangan permukaan ya. Rho-nya massa jenis, G-nya gravitasi, R jari-jari. Jadi ini 2 gamma, gammanya 0,5 ya. Cos 60, rho-nya 1000 air, G-nya 10. Nah, kemudian ini kan 0,4 cm diameternya. Berarti jari-jarinya 0,2 cm. Kemeterkan dulu, dibagi 100 ya. Maka diperoleh naiknya setinggi 0,025 meter atau 2,5 cm. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang viskositas atau kekentalan fluida. Ya, fluida itu bisa zat cair, bisa juga gas. Nah, jadi misalnya oli, viskositasnya 0,03 Pascal. Ya. Nah, massa jenisnya 0,8, kemudian massa jenis kelereng 2,6. Nah, sekarang kelereng diameternya 1 cm dijatuhkan bebas ke dalam oli. Maka apa yang terjadi? Ya. Nah, di sini si kelereng akan mendapatkan gaya, pertama ada gaya berat, lalu ada gaya Archimedes ya. Nah, gaya apung. Lalu kemudian ini ada gaya gesekan karena kekentalan daripada fluida. Nah, ditanya berapa kecepatan terbesarnya. Nah, ini V-nya ya. Ketika turun di dalam zat cair tersebut, ini dirumuskan 2GR kuadrat dalam kurung rho B min rho F. Rho benda dikurangi rho fluida dibagi dengan 9 kali koefisien kekentalan atau viskositasnya. Nah, ini tinggal dimasukkan saja angkanya, G-nya 10, R-nya, nah ini ya diameternya kan 1 cm, berarti R-nya 0,5 cm kemeterkan. Ini massa jenisnya dirubah dulu ke kilogram per meter kubik kali 1000 ya. Ini kali 1000 juga. Oke, ini adalah oli, kemudian ini adalah bendanya, berarti kelerengnya. Kemudian ini adalah koefisien kekentalan atau viskositasnya ya. Maka diperoleh hasilnya 0,59 meter per sekon. Maka jawabannya adalah B. Kemudian nomor 5 tentang persamaan Bernoulli. Ya. Nah, di sini diketahui ada H1, ada H2, kemudian ada tekanan ya, dan kecepatan pada pipa yang besar di sini di 1 berarti ya. Lalu kecepatan di pipa yang kecil ini berarti di sini di 2 ya, V2 berarti. Nah, air massa jenisnya 1000, maka kecepatan air pada pipa yang kecil di sini. Ya. Oke. Nah, jadi tekanan pada pipa yang kecil ini diketahui P1, massa jenis air 1000, ditanya kecepatan air pada pipa yang kecil, berarti V1-nya berapa. Baik, kita masukkan persamaannya. Nah, untuk persamaan Bernoulli dituliskan seperti ini. Tekanan ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH itu konstan. Artinya di posisi 1 sama dengan di posisi 2. Ini adalah bentuk hukum kekekalan energi dinyatakan dengan tekanan. Ya. Baik. Nah, kita masukkan saja langsung seperti ini. Ya. Nah, ini di posisi 1 di sini. Ya. Tekanannya kan ini P1. Kemudian setengah rho V 1 kuadrat. Nah, ini dirubah dulu ya. 36 km per jam menjadi 10 meter per sekon. Nah, jadi V-nya adalah 10 kuadrat. Ya. Ditambah rho GH, H-nya kan 5. Nah, ini di posisi 1. Sama dengan di posisi 2. Oke, nah ini di posisi 2. Ya. Ini tekanan di posisi 2. Kemudian ditanya kecepatan di posisi 2.
Ini rho GH. Nah, H-nya kan 1 meter. Baik, dari sini kita akan mendapatkan, nah, seperti ini ya, dibagi 1000 ini, dibagi 1000. Jadi 10 pangkat 3-nya hilang semua. Sehingga diperoleh angka seperti ini, maka akhirnya 800 sama dengan setengah V2 kuadrat, V2 kuadratnya 1600, maka V2-nya adalah 40 meter per sekon. Maka jawaban yang benar adalah D. Kemudian berikutnya tentang penerapan persamaan Bernoulli diantaranya pada gaya angkat pada sayap pesawat. Nah, kenapa pesawat itu bisa terbang? Karena terjadi perbedaan tekanan di bawah dan di atas sayap, yang disebabkan karena perbedaan kelajuan udara di atas sayap dan di bawah sayap. Oke, nah jadi aliran udara di atas sayap itu lebih besar daripada di bawah sayap. Nah, dengan menggunakan persamaan Bernoulli, ya, nah, jadi hanya tekanan dan kecepatan saja, kita akan mendapatkan persamaan seperti ini, ya. Jadi karena V1 lebih besar daripada V2, itu menyebabkan tekanan P2 menjadi lebih besar daripada P1, ya kan? Oke, jadi kalau ininya angkanya besar, nah ini angkanya kecil, berarti ini besar, ini kecil, gitu ya. Oke, nah berapa gaya angkat sayapnya? Oke, nah, kita bisa tuliskan dulu nih, pindah posisinya dulu. Nah, kalau gaya angkat sayap pesawat, F itu adalah perbedaan tekanannya dikalikan dengan luas sayap. Jadi persamaannya dituliskan setengah rho kali kecepatan udara di atas sayap dikuadratkan, dikurangi di bawah sayap dikuadratkan, kali luas dari sayap tersebut. Nah, tinggal dimasukkan. Ini rho udaranya, ya, 1,2 masukkan ke sini. Kemudian ini kecepatan di atas sayap dan ini di bawah sayap. Kali luasnya adalah 40. Maka diperoleh gaya angkat sayap pesawat terbang adalah 540.000 Newton. Jadi jawabannya D. Kemudian berikutnya tentang termometer. Ya. Jadi kalau sebuah termometer itu cara konversinya adalah dengan membandingkan titik tetap atas dan titik tetap bawahnya. Jadi titik tetap atasnya menggunakan titik didih air, ya, titik tetap bawahnya titik beku air, ya, titik bekunya. Jadi kalau di Celcius itu kan 0 derajat, air membeku, ya. Kemudian titik didih airnya 100. Kalau di Fahrenheit 32, di titik atas tetap atasnya itu jadi 212. Kelvin 273 dan 373, Reaumur 0 dan 80, ya. Jadi kalau ada termometer baru nanti berarti nanti kita tuliskan saja nih titik tetap atasnya berapa, titik tetap bawahnya berapa, gitu ya. Jadi yang ini titik didih air kita sebut titik tetap atas, yang titik beku air atau titik lebur es itu adalah titik tetap bawah pada tekanan 1 atmosfer, ya. Nah, jadi misalnya di sini ada sebuah termometer baru namanya termometer X. Nah, jadi es mencair min 20, berarti ini adalah titik tetap bawahnya. Menunjukkan angka 140 ketika air mendidih, berarti ini titik tetap atasnya. Nah, kenaikan skala termometer ini bersifat linier terhadap kenaikan suhu. Angka yang ditunjukkan termometer tersebut ketika berskala Fahrenheit menunjukkan angka 0 derajat adalah berapa. Baik, kita buat persamaannya seperti ini. Ya. Jadi untuk Fahrenheit, ya. Nah, ini Fahrenheit. Jadi rumusnya F dikurangi titik terendahnya untuk titik tetap bawah, ya. Kemudian dibagi, nah ini 212 dengan 32 kan selisihnya adalah 180. Kalau Celcius misalnya dikurangi 0 dibagi dengan ini, ya, selisihnya TTB dengan TTA-nya itu adalah 100, gitu ya. Kalau ada yang baru X min titik tetap bawah, nah dibagi X titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah.
Gitu ya. Gitu caranya. Nah, jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi kalau ini min 20, masukkan ini min 20. Ini 140 dan min 20 ya. Sehingga persamaannya bisa dituliskan seperti ini. Kemudian bisa diperkecil, misalnya ini dibagi 20 jadi 9, bagi 20 jadi 5, bagi 20 jadi 8. Maka akan diperoleh persamaan seperti ini. Ya. Nah, tadi disebutkan Fahrenheit menunjukkan angka 0. Jadi kalau F-nya 0, berarti X-nya berapa? Nah, tinggal masukkan seperti ini. Ya. Nah, 0 min 32 per 9, X tambah 20 per 8. Maka diperolehlah nilai X-nya min 8,44. Ya. Jadi jawabannya yang A. Baik, kita lihat contoh yang berikutnya. Sama nih, termometer X sekarang dengan Celcius. Ya. Nah, di sini termometer X-nya, titik tetap bawahnya min 40, titik tetap atasnya adalah 160. Jadi kalau dibuatkan persamaannya, nah, sudah langsung jawabannya tidak apa-apa. Seperti ini ya. Ini berarti C min 0 per 100, ya kan? Nah, untuk X, jadi min 40, 160, min 60. Oke? Nah, jadi kita bisa tuliskan seperti ini persamaannya ya. Dibagi 100 kan, ini 1, ini 2. Nah, terus kalau 15 derajat X berapa Celcius gitu kan? Masukkan nih X-nya dengan 15. Maka diperoleh hasilnya adalah C-nya 27,5. Maka jawabannya adalah B ya. Kemudian tentang perpindahan kalor secara konduksi. Nah, pertama, laju konduksi kalor itu dirumuskan adalah Q per T, Ka delta T per L. K-nya koefisien konduksi, kemudian A-nya luas, delta T-nya adalah perubahan suhunya atau selisih suhunya, lalu L-nya adalah panjangnya. Baik, nah, jadi nanti kalor akan mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah, dari A ke B. Kalor yang dilepaskan A sama dengan yang diterima oleh B. Nah, kemudian karena ukurannya sama, berarti A dan L-nya sama, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Ya, K delta T saja, karena A per L-nya dicoret, nanti ya, karena sama. Kemudian di sini K untuk A, jadi 2K, ini ganti jadi 2K ya, KA-nya. Kemudian karena kalor mengalir dari kiri ke kanan, berarti delta T-nya yang ini adalah 210 dikurangi T. Nah, yang ini delta T-nya berarti T min 30. Ya. Jadi, nah kita tuliskan begini. Ini 2K, ya kan? Yang ini K tetap, yang B ini 210 min T, ini T min 30. K-nya coret. Nah, kemudian dikalikan, jadi 420 min 2T sama 3T sama dengan 450, maka T-nya 150. Jadi jawabannya adalah 150 derajat Celcius, berarti jawabannya adalah B. Nomor 10, ini ada 3 ya. Ada 3, ada logam P QR, ini 160, ini 20 derajat. Jadi mengalirnya dari R ke Q ke P. Ukurannya sama, konduktivitas logamnya, dan ditanya sambungan di X, di sini nih TX ya, antara P dan Q. Baik. Nah, kita gunakan laju konduksi kalor, maka dari R ke Q, Q ke P. Nah, jadi K delta T ya, dari R sama dengan di Q sama dengan di P ya. Nah, A dengan L-nya dicoret karena ukurannya sama. Nah, kemudian misalnya kita tuliskan R dan Q dulu ya. Nah, ini kan. Nah, untuk R itu koefisiennya K, untuk yang Q 2K. Ya. Kemudian delta T-nya untuk yang R 160 dikurangi TY, untuk yang P adalah TY dikurangi TX ya. Nah, TY dikurangi TX. Maka kita tuliskan seperti ini. K-nya coret ya. Maka diperoleh persamaannya seperti ini ya. Baik, itu untuk R dengan Q. Sekarang misalnya R dengan P. Nah, untuk R dengan P,
Ini kan 4K untuk P ya. Nah, delta T-nya TX min 20. Nah, TX min 20 ya. Jadi ini untuk yang R, ini untuk yang P. Boleh saja kalau Q dengan P juga silakan ya. K-nya dicoret, maka diperoleh persamaannya seperti ini ya. Nah, kita substitusi atau eliminasi boleh persamaannya. Jadi yang ini kali 3 ya, supaya TY-nya habis. Nah, dengan cara dikurangkan ya. TY-nya habis, maka berarti ini 3 kali 240, 720 kurangi 160, 560, kemudian 3 kali 4 TX 12, dikurangi min 2 TX, jadi 14. Maka TX-nya diperoleh 40, maka jawabannya adalah yang E, 40 derajat Celcius. Baik, demikianlah untuk bagian yang kedua ini. Silahkan diulang-ulang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.